Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitriana Nurjana. Di sini saya mempunyai satu buah video berbahasa Inggris yang akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Let's check it out. Video ini adalah pidato dari Rowan Atkinson atau bisa kita sebut sebagai pemeran utama dalam Mr. Bean. Titik awal ketika saya datang ke pertimbangan masalah apapun yang berkaitan dengan kebebasan berbicara adalah keyakinan saya yang penuh gairah bahwa hal kedua yang paling berharga dalam hidup adalah hak untuk mengekspresikan diri Anda dengan bebas. Hal yang paling berharga dalam hidup saya pikir adalah makanan di mulut Anda. Dan yang ketiga yang paling berharga adalah atap di atas kepala Anda. Tapi perlengkapan di slot nomor 2 bagi saya adalah kebebasan berekspresi. Tepat di bawah kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Itu karena saya telah menikmati kebebasan berekspresi di negara ini sepanjang hidup profesional saya dan berharap untuk terus melakukannya. Saya pribadi sangat tidak mungkin ditangkap karena undang-undang apapun, tidak ada yang mengandung kebebasan berekspresi, karena posisi istimewa yang tidak diragukan lagi keberadaannya diberikan kepada orang-orang dari profil publik yang tinggi. Jadi kekhawatiran saya kurang untuk saya sendiri dan lebih bagi mereka yang lebih rentan karena profilnya yang lebih rendah. Seperti pria yang ditangkap di Oxford karena memanggil kuda polisi gay. Atau remaja itu ditangkap karena menyebut gereja Scientology sebagai pemujaan, atau pemilik kafe ditangkap karena penampilan bagian-bagian dari Alkitab di layar TV. Ketika saya mendengar beberapa pelanggan tuduhan yang lebih menggelikan ini, saya ingat bahwa saya telah berada di sini sebelumnya dalam konteks fiksi. Saya pernah melakukan pertunjukan yang disebut Not the 9 O'Clock News beberapa tahun yang lalu, dan kami melakukan sketsa di mana Griff Ryan Jones memerankan Constable Savage, seorang perwira polisi yang sangat rasis kepada saya. Sebagai komandan stasiun, memberikan pembalut karena menangkap seorang pria kulit hitam dengan serangkaian tuduhan konyol, terombang buta dan Lodi Cross, tuduhan di mana Constable Savage menangkap Mr. Winston Kodogo dari 55 Mercer Road adalah ini. Berjalan di celah-celah di trotoar. Berjalan dengan kemeja keras di area yang dibangun selama jam-jam kegelapan, dan salah satu favorit saya, berjalan di seluruh tempat. Dia juga ditangkap karena buang air kecil dalam kenyamanan publik dan menatapku dengan cara yang lucu. Siapa sangka bahwa kita akan berakhir dengan hukum yang akan memungkinkan kehidupan untuk meniru seni begitu tepatnya. Saya membaca di suatu tempat, seorang pembela status quo mengklaim bahwa kasus kuda gay dijatuhkan setelah pria yang ditangkap menolak untuk membayar denda, dan bahwa kasus Scientology juga dijatuhkan di beberapa titik selama proses pengadilan adalah bukti bahwa hukum bekerja dengan baik. Mengabaikan fakta bahwa satu-satunya alasan kasus-kasus ini dijatuhkan adalah karena publisitas yang telah polisi merasakan bahwa ejekan hanya sekitar sudut dan menarik tindakan mereka. Tetapi bagaimana dengan ribuan kasus lain yang tidak menikmati oksigen publisitas? Itu tidak cukup menggelikan untuk menarik perhatian media. Bahkan untuk tindakan yang ditarik, orang-orang ditangkap, ditanyai, dibawa ke pengadilan, dan kemudian dibebaskan. Itu bukan hukum yang bekerja dengan baik. Itu adalah penyosoran dan jenis yang paling mengintimidasi, dijamin memiliki, seperti yang dikatakan Lord Dear, efek dingin pada kebebasan berekspresi dan protes bebas. Komite Gabungan Hak Asasi Manusia Parlemen merangkum, seperti yang Anda ketahui, seluruh masalah ini dengan baik. Sangat mengatakan sementara menangkap pemotret karena menggunakan ucapan yang mengancam atau kasar dapat tergantung pada keadaan. Menjadi respon dan profesional, kami tidak berpikir bahwa bahasa atau perilaku yang hanya menghina harus pernah dikriminalisasi dengan cara ini. Masalah yang jelas dengan melarang penghina adalah bahwa terlalu banyak hal yang ditafsirkan seperti itu. Kritik mudah ditafsirkan sebagai penghinaan oleh pihak-pihak tertentu. Ejekan mudah ditafsirkan sebagai penghinaan sarkasme. Perbandingan yang tidak menggantungkan hanya menyatakan sudut pandang alternatif untuk ortodoksi dapat ditafsirkan sebagai penghinaan.
Dan karena begitu banyak hal yang ditafsirkan sebagai penghinaan, tidak mengherankan bahwa begitu banyak hal telah seperti contoh yang saya bicarakan sebelum menunjukkan, meskipun undang-undang yang sedang dibahas telah berada di buku undang-undang selama lebih dari 25 tahun, itu menunjukkan budaya yang telah mengambil program pemerintah berturut-turut bahwa dengan ambisi yang masuk akal, yang dimasukkan dengan baik untuk mengandung unsur-unsur menjengkelkan di masyarakat, telah menciptakan masyarakat yang luar biasa otoriter dan mengendalikan alam. Ini adalah apa yang Anda sebut dengan the new intolerance, keringanan baru tapi intens untuk muntas suara perbedaan pendapat yang tidak nyaman. Dan aku sekali-kali tidak dapat memberikan sesuatu pada kalian, dapat memberikan mudaan pada kalian, dan kalian tidak dapat memberi mudah mengatakan. Banyak orang yang berbicara dengan lembut, berpendidikan tinggi, berpikiran liberal. Saya hanya tidak bertoleran terhadap intoleransi, dan orang cenderung mengangguk-angguk dengan bijak dan mengatakan, oh, kata-kata bijak. Namun jika Anda berpikir tentang pernyataan yang seharusnya tak terbantahkan ini selama lebih dari 5 detik, Anda menyadari bahwa semua itu mengadvokasi adalah penggantian satu jenis intoleransi dengan yang lain, yang bagi saya tidak mewakili segala jenis kemajuan sama sekali. Prasangka yang mendasari ketidakadilan adalah kebencian tidak ditangani dengan menangkap orang. Mereka ditangani oleh masalah yang ditayangkan, diperdebatkan, dan ditangani sebaliknya di luar proses hukum. Bagi saya, cara terbaik untuk meningkatkan perlawanan masyarakat sebagai ucapan menghina atau menyinggung adalah dengan memungkinkan lebih banyak lagi, seperti halnya penyakit masa kanak-kanak. Anda dapat lebih baik menahan kuman yang telah Anda terpapar. Kita perlu membangun kekebalan kita untuk mengambil pelanggaran, sehingga kita dapat menangani masalah yang dapat dibenarkan dengan sempurna. Kritik dapat menimbulkan. Prioritas kita harus berurusan dengan pesan, bukan utusan. Seperti yang dikatakan Presiden Obama dalam sebuah alamat ke PBB hanya sebulan yang lalu, upaya yang dapat diandalkan untuk membatasi pidato dapat menjadi alat untuk membungkam para kritikus atau menindai minoritas. Senjata terkuat melawan ujaran kebencian bukanlah penindasan. Itu lebih banyak bicara, dan itulah inti dari tesis saya, lebih banyak pidato. Jika kita ingin masyarakat yang kuat, kita perlu dialog yang lebih kuat, dan itu harus mencakup hak untuk menghina atau menyinggung. Dan bahkan jika seperti yang Tuhan saya katakan, kau tahu kebebasan untuk menjadi tidak ofensif, tidak ada kebebasan sama sekali. Pencabutan kata ini adalah klausul. Ini hanya akan menjadi langkah kecil, tapi akan saya berharap menjadi yang kritis dalam apa yang harus menjadi objek jangka panjang untuk berhenti sejenak dan perlahan-lahan memutar kembali budaya sensor dan merayap. Ini adalah pertempuran kecil dalam pertempuran menurut saya untuk menangani apa yang Sir Salman Rushdie sebut sebagai industri kemarahan. Arbiter yang ditunjuk sendiri dari kebaikan publik, mendorong kemarahan yang dipicu media, yang dirasakan polisi di bawah tekanan mengerikan untuk bereaksi. Sebuah surat kabar membunyikan Scotland Yard, seseorang telah mengatakan sesuatu yang sedikit menghina di Twitter tentang seseorang yang kamu pikir harta nasional. Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Dan polisi panik dan mereka menulis sekitar dan kemudian memahami garis hidup yang paling tidak pantas di semua. Bagian 5 dari Undang-Undang Ketertiban Umum, hal di mana mereka dapat menangkap siapapun karena mengatakan apapun yang mungkin ditafsirkan oleh orang lain sebagai menghina. Kau tahu, mereka tampaknya tidak membutuhkan korban nyata. Mereka hanya perlu membuat penilaian. Seseorang bisa tersinggung jika mereka telah mendengar atau membaca apa yang telah dikatakan. Tingkat hukum seharusnya tidak membantu dan bersekongkol dengan intoleransi baru ini. Kebebasan berbicara hanya dapat menderitakan jika hukum mencegah kita berurusan dengan konsekuensinya. Saya menawarkan dukungan sepenuh hati saya untuk berkampanye bagian Reformasi 5. Terima kasih banyak. Rowan Atkinson. Okay, that's all.